Pernah nggak sih kamu ngatain orang, dia sukses terus kamu bilang, oh dia kan pewaris, atau ah dia mah privilege. Tapi pas dia lagi berjuang dari nol, kamu bilang dia nggak punya masa depan. Loh, kamu sendiri disuruh kerja malah ogah. Nah, cerita ini spesial buat kamu yang suka ngatain orang yang lagi usaha. Cerita ini dimulai di Beijing 24 Agustus 1965, waktu lahirnya seorang cewek bernama Jiang Xin. Orang tuanya itu keturunan Cina Burma generasi kedua yang pindah ke Cina di tahun 1950-an. Mereka kerja sebagai penerjemah di Foreign Languages Press. Waktu itu, keadaan Cina lagi kacau banget karena revolusi kebudayaan. Bukan cuma masalah ekonomi, tapi juga politik. Yang bikin tambah berat, latar belakang pendidikan orang tua Jiang Xin malah jadi masalah di era itu. Tekanan yang ada akhirnya bikin orang tuanya berpisah. Jiang Xin tinggal sama ibunya, dan mereka sempat ngalamin masa super sulit. Bahkan pernah nggak punya tempat tinggal, dan harus tidur di meja kantor kecil tempat ibunya kerja. Tahun 1980, di umur 14 tahun, Jiang Xin dan ibunya memutuskan pindah ke Hong Kong. Ini bukan keputusan gampang, tapi waktu itu Hong Kong lagi booming banget. Ekonominya tumbuh rata-rata 6,56% per tahun dan sedang bertransformasi dari kota industri jadi pusat keuangan internasional. Kayak kebanyakan pekerja migran lainnya, mereka tinggal di unit apartemen kecil dengan fasilitas bersama. Buat bertahan hidup, Jiang Xin yang masih remaja mulai kerja di pabrik garmen dan elektronik. 5 tahun dia jalani rutinitas yang sama di tengah masa transisi Hong Kong dari kota manufaktur ke kota jasa. Tapi Jiang Xin punya mimpi besar. Dia pengen kuliah di luar negeri. Setiap dapat gaji, dia nabung. Dan dengan tabungan dari kerja di pabrik, dia akhirnya bisa terbang ke Inggris. Di Inggris, awalnya dia belajar bahasa Inggris di sekolah sekretaris di Oxford sambil kerja part-time. Tahun 1987, prestasi akademiknya yang bagus bikin dia dapat beasiswa buat kuliah ekonomi di University of Sussex. Nggak cuma itu, dia bahkan lanjut S2 Development Economics di Cambridge dan nulis tesis tentang privatisasi di China. Selesai kuliah, Jiang Xin mulai karirnya di Barings PLC. Tesis dia tentang privatisasi di China jadi nilai plus yang bikin dia diterima. Pas Barings diakuisisi Goldman Sachs, dia dipindah ke New York dan terlibat dalam proyek membawa pabrik-pabrik China yang diprivatisasi ke bursa saham. Tahun 1995, Jiang Xin nikah sama Pan Xi dan mereka berdua langsung mulai bisnis properti Soho China. Mereka punya visi yang beda. Bikin gedung yang nggak cuma fungsional, tapi juga punya nilai seni. Strategi mereka berhasil. Soho China mulai bikin proyek-proyek keren kayak Galaxy Soho dan Wangjing Soho yang didesain sama arsitek terkenal Zaha Hadid. Tahun 2007, Soho China masuk bursa saham Hong Kong dan ngumpulin dana 1,65 miliar dolar Amerika atau sekitar 24 triliun rupiah. September 2022 kemarin, Jiang Xin memutuskan untuk mundur sebagai CEO Soho China. Bukan karena ada masalah, tapi karena dia mau fokus ke hal yang lebih besar, membantu anak-anak yang nasibnya kayak dia dulu. Lewat Soho China Foundation yang dia dirikan tahun 2005, dia nyediain beasiswa 100 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,6 triliun rupiah buat mahasiswa Cina tiap tahun ke universitas top dunia. Sekarang, dia juga lagi sibuk sama Closer Media, perusahaan produksi film yang dia dirikan di New York. Coba deh pikirin perjalanan Jiang Xin, dari tidur di meja kantor sampai punya gedung pencakar langit. Dari kerja di pabrik dengan gaji kecil sampai bisa bantu kuliah di universitas top dunia. Jiang Xin buktiin satu hal. Kesuksesan itu bukan soal privilege, tapi soal seberapa berani kamu mulai dari bawah dan kerja keras. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa nggak yakin sama masa depan kamu, inget cerita Jiang Xin. Kesempatan itu ada buat semua orang.
Tinggal kamu yang harus take action dan kerja keras.